Bab 23. Nilai 1 dot. Pelatihan semi kasar Rosalie berlanjut selama beberapa jam ke depan saat serangan kejam Seiya merobek pakaiannya. Tapi tidak peduli berapa kali dia terlempar ke belakang atau jatuh ke tanah, dia entah bagaimana berhasil berdiri kembali. Berapa lama lagi mereka akan melakukan ini? Rosalie terengah-engah dengan sorot mata mesra, dan aku mulai merasa tidak nyaman untuk beberapa saat sampai Cerces tiba-tiba bergumam. Rosalie tidak kehilangan kesadaran lagi, ya. Hah. Saat itulah saya tersadar, Seiya menyiramkan air padanya untuk membangunkannya setiap kali dia menjatuhkannya, tetapi saya belum melihatnya melakukan itu dalam beberapa saat sekarang. Apa itu berarti? Saya menggunakan pindai di Rosalie. Rosalie Roseguard. LV, 70. HP, 141.493. MP, 9.900. ATK, 179,144. DEF, 186,574. SPD, 168.169. MAG, 860. GRW, 78. Perlawanan, api, air, es, gelap, racun, kelumpuhan. Kemampuan khusus, berkat kegelapan, LV, 9. Keterampilan, dorongan gelap. Kepribadian, impulsif. Samar-samar aku ingat dia bahkan tidak berada di level 70 terakhir kali aku memeriksanya, dan sepertinya HP dan pertahanannya meningkat cukup cepat. Aku tidak percaya dia mendapatkan level sebanyak ini dalam waktu sesingkat itu. Sepertinya Seiya menyiksanya, tapi kurasa latihannya benar-benar efektif. Saya yakin bahkan Rosalie dapat mengetahui secara langsung betapa dia menjadi lebih tangguh. Saat pahlawan terus mencambuk tubuhnya, dia diam-diam bergumam pada dirinya sendiri. Berlatih di bawah pahlawan itu luar biasa. Saya bisa merasakan diri saya secara bertahap menjadi lebih kuat. Petik 2. Matanya memerah. Ah, lagi. Berikan padaku. Rosalie bersikeras saat dia terengah-engah seperti anjing. Tunggu apa? Pasti ada sesuatu yang aneh tentang ini. Namun terlepas dari kegembiraan Rosalie, Seiya memberikan pedang kayunya kepada Cerces dengan ekspresi dingin di wajahnya. Sudah cukup pelatihan untuk hari ini. Aku masih bisa berlatih. Beri aku lebih banyak. Pukul aku lebih keras. Rosalia. Aku tidak bisa melatihmu sepanjang hari. Saya masih memiliki pelatihan sendiri untuk dilakukan. Petik 2. Oh. Rosalie tampaknya berkecil hati setelah sadar, tetapi sepertinya pelatihannya akhirnya berakhir untuk hari itu. Seiya mengeluarkan setumpuk kertas dari saku dadanya dan mulai memeriksanya. Hei, Seiya, apa yang sedang kamu lakukan? Saya menemukan beberapa penghuni dunia bawah yang layak untuk dilatih dan menuliskan nama mereka. Tunggu, saya perlu memeriksa daftarnya sedikit lagi, jawab Seiya sebelum dia mulai menatap salah satu nama dalam daftar. Meskipun tidak mengejutkan saya sedikit pun bahwa dia melakukan ini, Rosalie tampaknya tenggelam dalam kekaguman. Menakjubkan, pahlawan sangat teliti dalam segala hal yang dia lakukan. Saat itulah aku tiba-tiba menyadari bahwa Cerces memelototiku. Apa masalah Anda? Rista, kamu seharusnya menjadi dewinya, namun kamu tidak melakukan apa-apa, ya. Seiya bahkan memutuskan sendiri di mana dia akan berlatih selanjutnya. Aku juga mencari hal-hal yang bisa membantunya. Suka. Yah, rupanya ada seseorang di dunia bawah yang bisa mengendalikan badai. Aku yakin mempelajari jurus spesial mereka akan membuat Seiya lebih kuat. Uno bercerita sedikit tentang orang ini selama obrolan kami. Namun, Seiya menggelengkan kepalanya. Anda mendapatkan prioritas Anda mundur. Pertama, Anda perlu memikirkan jurus apa yang ingin Anda pelajari berdasarkan lawan Anda di masa depan. Hanya setelah melakukan itu kamu mulai mencari makhluk dunia bawah untuk membantumu. Lalu jurus apa yang ingin kamu pelajari? Bagus, saya akan menunjukkannya kepada Anda. Petik 2. Seiya mengeluarkan, sebelum mengeluarkan setumpuk kertas dari sakunya. Rosalie dan Cerces mengerang. Dia selalu selangkah lebih maju dari Dewi dengan semua yang dia lakukan. Dia adalah lambang pahlawan sejati. Dia secara efisien siap untuk menang. Tidak heran Dewi hebat Ishtar dan Arya menganggapnya sebagai pahlawan kelas atas. Petik 2. Astaga, saya tidak bisa berdebat dengan itu. Seiya benar-benar pahlawan yang luar biasa. Dengan itu, aku mengalihkan pandanganku ke selembar kertas yang diberikan Seiya kepadaku. Ini adalah daftar gerakan yang ingin dia pelajari. Sebuah jurus yang diam-diam membuat musuh sakit. Sebuah gerakan yang meracuni makanan. Sebuah gerakan yang menanam bom saat musuh tertidur.
Sebuah gerakan yang diam-diam mengutuk musuh. Sebuah gerakan untuk menyelinap di belakang musuh dan menggorok leher mereka tanpa ada yang menyadarinya. Tidak ada satu hal pun yang heroik tentang semua ini. Siapa peduli, mengalahkan Raja Naga dengan aman adalah yang terpenting. Tapi gerakan ini kotor, seperti trik murahan. Rosalie, di sisi lain, berteriak dengan suara penuh emosi. Luar biasa, bahkan sangat menginspirasi. Apa? Ini adalah menakjubkan. Yah, kurasa mereka baik-baik saja selama dia bisa mengalahkan Raja Naga dengan gerakan itu, tapi... Setelah melihat bolak-balik di antara dua daftarnya selama beberapa saat, Seiya tiba-tiba mengangguk dalam-dalam seolah dia puas. Baiklah, ini akan menjadi tempat saya berlatih selanjutnya. Sepertinya kamu sudah memutuskan. Jadi, siapa yang akan mengajarimu apa? Jika aku mendeskripsikan gerakan menggunakan daftar yang baru saja kutunjukkan padamu, itu akan jatuh di bawah, menyelinap di belakang musuh dan menggorok leher mereka. Sekarang aku tidak bisa menggunakan Lucifer, menggorok leher Raja Naga bahkan sebelum dia menyadarinya, saya adalah satu-satunya pilihan saya untuk mengalahkannya dan menghindari exhaustion. Petik 2. Aku cukup yakin ada banyak pilihan lain. Kudengar ada penghuni dunia bawah yang tinggal di dekat mata air bernama Slowry yang bisa membuat dirinya tidak terlihat. Kamu akan belajar bagaimana menjadi tidak terlihat. Tepat, ketika Rusty mengajariku cara bertransformasi kembali ke dunia roh, dia mengatakan kepadaku bahwa tidak mungkin untuk menjadi tidak terlihat, tetapi tampaknya itu mungkin terjadi di dunia bawah. Seiya menggunakan teknik transformasi Rusty untuk mengalahkan Grand Leon di Isforia dengan mengubah dirinya menjadi biskin. Aku juga berubah menjadi manusia ikan, sekarang setelah aku memikirkannya. Tapi aku ingat itu semua karena menjadi tidak terlihat tidak mungkin. Aku akan menjadi tidak terlihat, mendekati Mas dari belakang, dan menggorok lehernya. Itu adalah rencana yang sempurna. Ide yang luar biasa, pahlawan. Petik 2. Aku terdiam. Seiya mulai berjalan sendiri, tetapi setelah beberapa saat berlalu, dia melihat ke arah kami. Ikuti aku. Saya ingin Rista, Churches, dan jika memungkinkan, Rosalie semua menguasai gerakan ini. Kami mengikuti Seiya sampai kami menemukan diri kami di hutan lebat. Kami sekarang jauh dari kuil 6 alam di pusat dunia bawah, tempat Hatis tinggal. Hutannya luar biasa menakutkan. Ada tanaman karnivora dan pohon dengan batang berbentuk wajah manusia di mana-mana saya melihat. Namun demikian, Seiya dengan cepat melewatinya dengan ekspresi acuh tak acuh yang biasa. Haf, seberapa jauh tempat ini? Celana Churches saat keringat menetes di tubuhnya. Dia tertinggal di belakang kami semua karena dia membawa 2 ember besar berisi semacam cairan biru, tidak seperti Rosalie dan aku, yang datang dengan tangan kosong. Saya mendekati Seiya dan bertanya. Hei, Seiya, apa isi ember yang dibawa Churches? Saya tidak mendapatkan banyak informasi tentang Slowry ketika saya bertanya-tanya, tetapi kita mungkin tidak dapat melihatnya dari awal jika dia dapat mengubah dirinya menjadi tidak terlihat. Ketika kami sampai di sana, dia bahkan bisa mengatakan sesuatu seperti, kamu harus menemukanku dulu jika kamu ingin mempelajari gerakanku. Itu sebabnya aku membawa chat ini untuk berjaga-jaga. Seiya tampaknya melihat ke depan seperti biasanya. Kedengarannya seperti sesuatu yang bisa terjadi, tetapi ketika saya memberitahu Churches, ekspresinya berubah menjadi cemberut dan dia mengeluh dalam bisikan. Apakah kamu benar-benar berpikir hal seperti itu akan terjadi? Cek, astaga, ini berat. Serius, kita harus percaya pada pahlawan dan mempercayai penilaiannya. Rosalie mendorongnya sebelum mengambil salah satu ember dari tangannya. Tidak lama kemudian sampai kami akhirnya menemukan area terbuka di dalam hutan dengan mata air sebening kristal yang indah di depan kami. Petik 2 tanda tanya tanda seru. Cantiknya. Sebagian besar tempat di dunia bawah menyeramkan dan mengerikan, tetapi udara di sini segar dan jernih. Ada gubuk kayu di dekat mata air, yang menurutku pasti tempat tinggal Slowry. Seseorang di sana. Saya mengikuti pandangan Seiya untuk menemukan seorang lelaki tua duduk di dekat mata air sambil memancing. Dia memiliki rambut putih panjang, yang menutupi setengah wajahnya. Dia juga memiliki janggut putih yang serasi dan mengenakan jubah seolah-olah dia adalah semacam pertapa. Tapi meski begitu, masih terlihat jelas bahwa dia adalah penghuni dunia bawah, yang terlihat dari ekor hitamnya yang melingkar di tanah di belakangnya. Dengan takut-takut aku memanggilnya. Permisi, kami sedang mencari seorang pria bernama Slowry. Hehehe, Slowry, katamu, jika Anda mencarinya, Anda telah menemukannya. Dia sudah tepat di sebelahmu. Sepertinya Seiya benar, dia sudah tidak terlihat. Saya dengan panik melihat ke belakang saya, tetapi saya bahkan tidak merasakan jiwa lain di dekatnya.
Setelah beberapa saat berlalu, lelaki tua itu akhirnya meletakkan pancingnya dan mengalihkan pandangannya ke arah kami. Saya Slowry. Churches segera menjawab. Apa yang? Aku bisa melihatmu dengan jelas. Tentu saja bisa. Saya tidak bisa menjalani hidup yang tidak terlihat sepanjang waktu. Petik 2. Saya. Apakah ini berarti saya membawa semua chat ini ke sini tanpa biaya? Petik 2. Sama sekali tidak. Saya menjatuhkan seember chat yang berat di depan Slowry. Aku membawakanmu hadiah. Chat ini milikmu. Kamu bisa menggunakannya untuk mengecat gubuk itu dengan warna biru. Wow, ada makna di balik semua yang dilakukan pahlawan. Mata Rosalie berbinar kagum, tapi Slowry tampaknya agak bingung. Aku tidak butuh cat, kenapa aku tiba-tiba mengecat rumahku dengan warna biru setelah bertahun-tahun? Jadi itu semua sia-sia. Dia hanya benci mengakui ketika dia salah. Saya, bagaimanapun, tampaknya sudah melupakan chat dan Churches saat dia hanya menatap Slowry dengan tatapan meragukan. Apakah kamu benar-benar Slowry? Menjadi tidak terlihat dan buktikan. Yah, bukankah kamu orang yang skeptis? Oke, lihat sendiri. Setelah menarik napas dalam-dalam, lelaki tua itu perlahan menyatukan tangannya yang keriput sebelum langsung menghilang ke udara. Dia menghilang. Dia benar-benar melakukannya. Kamu masih bisa mendengar suaraku, kan? Ini adalah langkah spesial saya, gaib. Aku melihat ke arah suaranya, tapi dia tidak bisa ditemukan. Aku bahkan tidak bisa merasakan kehadirannya, meskipun memiliki indera yang jauh lebih baik daripada manusia manapun. Saya bahkan tidak akan tahu dia ada di sana jika dia tidak mengatakan apa-apa. Ini bagus seperti yang saya bayangkan. Saya harus mempelajari gerakan ini. Langkahku sempurna. Saya benar-benar tidak terlihat dengan mata telanjang. Aku yakin itu akan berguna dalam petualanganmu. Saya melihat betapa bermanfaatnya itu. Menjadi terlihat lagi. Tapi Slowry tidak menunjukkan dirinya. Dia dengan bangga membanggakan. Anda semua sama sekali tidak tahu di mana saya sekarang, bukan? Aduh. Itu panas. Udara tiba-tiba mulai berasap, dan Slowry muncul. Jubahnya terbakar dengan asap membubung dari dadanya. Kenapa kamu terbakar? Aku berteriak keheranan, tapi aku segera menyadari mengapa, karena salamander berapi-api melompat keluar dari saku dadanya, lalu memanjat kaki saya dan duduk di bahunya. Ini salamander api yang aku buat menggunakan sihir api. Aku memasukkannya ke dalam saku dada Slowry saat kita bertemu. Kenapa kamu melakukan itu? Saya tidak ingin dia mengatakan, setelah dipikir-pikir, saya tidak mengajari Anda apapun, sebelum memudar menjadi tidak jelas. Tidakkah menurutmu itu sedikit berlebihan? Tuan kami memberitahu kami bahwa kami tidak bisa menolak permintaanmu, tapi, itu benar-benar panas. Dia tampaknya menjalani kehidupan terpencil di hutan, namun dia tampaknya sudah mendengar tentang kita. Setelah menyapu dadanya, dia membuka matanya lebar-lebar di bawah rambutnya yang panjang dan putih. Tapi kita harus membuat kesepakatan. Aku sudah tahu apa yang kalian penghuni dunia bawah inginkan. Kamu ingin HP ilahi, poin penghinaan dari dewa, kan? Hihihi, sekarang kita bicara. Tapi aku tidak akan mengambil sembarang HP. Saya kemudian berjalan ke arahku dan menatap mataku dengan tatapan serius. Rista, disinilah kamu masuk. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Aku akan memberi Slowry beberapa HP-mu. Dia meletakkan tangannya di bahuku dan memutar tubuhku sehingga punggungku menghadap Churches dan Slowry, lalu berjongkok dan meraih ujung gaunku. Jangan bilang dia akan menunjukkan celana dalamku. Dan seperti yang aku takutkan, saya tanpa ampun mengangkat rokku. Saya mencoba memekik lucu seperti yang mereka lakukan di komik romcom yang biasa saya baca untuk belajar tentang Jepang, tapi tergelincir. Ini perasaan yang aneh, hampir seperti aku merasakan angin di bawah. Aku menurunkan pandanganku, hanya untuk menyadari bahwa saya menarik celana dalamku sampai ke mata kakiku sambil tetap mengangkat gaunku. Ini bukan sesuatu yang bisa membuatku tersipu dan bermain-main seperti itu lucu. Apa yang kamu pikir kamu lakukan? Aku berteriak sambil menarik celana dalamku, Churches bersiul. Aku terkesan, saya, kamu menarik celana dalam seorang dewi seolah itu bukan apa-apa. Ya, bahkan tidak ada sedikit pun keraguan. Sungguh pahlawan yang luar biasa. Penjahat luar biasa lebih seperti itu. Bahkan Slowry memasang ekspresi heran dan bergumam. Itu, benar-benar tidak terduga. Saya pikir Anda akan menunjukkan payudara kecil, atau celana dalamnya, tapi pantatnya yang telanjang. Saya.
Petik 2. Sejujurnya aku tidak bisa mempercayainya. Churches dan Slowry melihat pantatku. Meminta maaf. Katakan Anda menyesal. Seiya. Aku menginjak Seiya seperti gunung berapi yang akan meletus, tapi dia sama sekali tidak terpengaruh. Dia kemudian menoleh ke Slowry dan bertanya. Jadi, kamu punya cukup HP, kan? Petik 2. Aku memang menerima aliran HP yang tiba-tiba, tapi itu sedikit kurang untuk orang tua sepertiku. Ini bukan jenis HP saya jika Anda tahu apa yang saya maksud. Petik 2. Apakah itu berarti saya menunjukkan kepadanya pantat telanjang ilahi saya untuk apa-apa? Saya tidak akan membiarkan ini meluncur. Ada banyak hal yang tidak akan saya lepaskan. Jangan buang waktuku. Katakan saja HP seperti apa yang kamu inginkan. Baiklah. Bagaimana dengan sesuatu yang cukup untuk menggerakkan imajinasi, sesuatu yang menurutmu akan terlihat tetapi tidak bisa melihatnya? Lebih spesif. Bibir Slowry melengkung keji. Hehehe. Saya suka ketika pakaian mereka cukup basah sehingga Anda bisa melihat payudara mereka melalui baju mereka. Hanya membayangkan rasa malu mereka benar-benar membuatku marah. Hanya mengintip sedikit yang aku suka. Petik 2. Kau benar-benar bajingan, kau sekarung tulang berkerut. Sementara aku benar-benar jijik dan marah, Churches balas mengangguk padanya. Aku tahu apa yang kamu maksud. Saya lebih suka kegembiraan melihat sekilas, daripada benar-benar melihat apapun. Petik 2 tanda tanya tanda seru. Apakah Anda benar-benar setuju dengannya? Petik 2. Tidak dapat mengendalikan amarahku, aku meraih kerah Churches dan mengguncangnya dengan keras sampai tiba-tiba aku mendengar percikan di dekatnya. Ketika saya melihat ke atas, Rosalie benar-benar basah kuyup karena melompat ke mata air dan berjalan ke sini. Pakaiannya pada dasarnya tembus pandang, dengan jelas mendefinisikan payudaranya yang indah. Rosalia, aku bisa melihat dengan jelas payudaramu. Aku melakukan ini untuk menyelamatkan gaya Brande. Apa 3 atau 4 payudara untuk menyelamatkan dunia? Petik 2. Petik 2 tanda tanya tanda seru. 3 atau 4, manusia hanya punya 2. Tapi Slowry menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Tidak banyak HP ketika kamu tidak malu. Selain itu, nona muda, kamu manusia, kan? HP Anda tidak ada artinya dibandingkan dengan apa yang dipancarkan dewa. Petik 2. Rosalie mengatupkan giginya karena frustrasi, bahkan tidak peduli bahwa payudaranya terlihat penuh. Dia kemudian berlari ke arahku dengan ekspresi kegilaan murni. Dewi, itu pasti kamu. Cepat dan basahi gaun itu. Apa? Tidak. Apa 5 atau 6 payudara untuk menyelamatkan dunia? Kenapa kamu ragu-ragu? Petik 2. Mengapa jumlah payudara tiba-tiba meningkat? Seiya, katakan sesuatu. Seiya menghela nafas singkat. Ini konyol, tapi aku harus belajar bagaimana menjadi tidak terlihat untuk menyelamatkan dunia yang bengkok ini. Ini penting. Tetapi, Rosalie, lakukanlah. Seperti yang kamu inginkan, pahlawan. Tunggu. Tidak. Mengikuti perintah Seiya, Rosalie mendesakku dan menjatuhkanku ke mata air. Bab 24. Dewi perbatasan tak terlihat. PFA. Aku merangkak keluar dari mata air dalam keadaan pingsan setelah Rosalie melemparkanku ke dalam. Gaunku basah kuyup dan akhirnya jauh lebih tembus pandang daripada yang kukira. Sisi baiknya, saya mengenakan pakaian dalam, tidak seperti Rosalie. Namun demikian, kelegaan saya berumur pendek, karena Rosalie telah menyelinap ke arah saya dari belakang. Dewi, biarkan kami melepas pakaian dalammu untuk menyelamatkan dunia. Apa? Tidak, pakaianku sudah cukup tembus pandang. Itu masih belum cukup dekat. Rosalie dengan keras meraih pakaian dalamku dan mulai mencoba melepaskannya. Secara alami, dia meraih payudaraku seperti bola stres. Rosalie, berhenti. Cepat dan tunjukkan padanya payudaramu yang basah kuyup. Tidak. Aku memohon padanya, air mataku berlinang, tapi Rosalie tetap menempel padaku tanpa sedikit pun melepaskannya. Kekuatannya yang tidak manusiawi membuat tubuhku menolak perlawanan apapun. Seseorang. Helme. Sementara itu, Churches dan Slowry sama-sama menyeringai kecut di dekat mata air terlepas dari kesusahanku. Hihi, 2 wanita bergulat dengan atasan basah. Sekarang lebih seperti itu. Hahaha, seleramu bagus, Pak Tua. Rasanya enak, pantatku. Churches, saat aku sampai di sana. Tapi saat aku mulai berteriak, tiba-tiba aku mendengar bunyi hentakan saat Rosalie langsung merobek braku. Tolong, Dewi, gerakkan tangan itu dan tunjukkan pada dunia kejayaanmu. Aku bilang tidak. Maafkan aku, Dewi.
Rosalie kemudian menaikiku sambil mencoba melepaskan tanganku dari dadaku sampai, tiba-tiba, Seiya, yang selama ini diam, bertanya dengan tangan bersilang. Slowly, bagaimana HP-nya? Aku punya lebih dari cukup sekarang. Oke, Rosalie, turun. Anak yang baik, datang. Ya Pak. Rosalie turun dariku seperti yang diperintahkan dan langsung berlari ke sisi Seiya. Apa dia, anjing setianya? Setidaknya sepertinya aku aman sekarang, dan Slowly tampaknya puas setelah menonton pertandingan gulat setengah telanjang kita. Sungguh mesum. Baiklah, Slowly, sudah waktunya Anda mengajari saya gerakan gaib Anda. Petik 2. Sangat baik, tapi sebelum itu, Slowly tiba-tiba mulai mendekatiku. Apa sekarang? Anda sebaiknya tidak mencoba sesuatu yang aneh. Petik 2. Tapi ekspresinya seperti orang bijak yang lembut, benar-benar berbeda dari beberapa saat yang lalu, dan dia memberiku beberapa pakaian linen. Pakai ini. Hah. Cepatlah. Seorang wanita muda sepertimu tidak boleh berpakaian cabul seperti itu. Petik 2 tanda tanya tanda seru. Ini sepenuhnya salahmu aku berpakaian seperti ini. Aku akan meninjunya tepat di wajahnya yang bodoh ketika aku melihat aura biru langit yang menyegarkan di sekelilingnya. Apa itu? HP-mu telah mengubah hatiku menjadi jernih dan tenang. Saya tidak lagi tertarik pada sosok memikat Anda. Jika ada, itu merusak pemandangan. Aku hampir saja menjatuhkan kepala itu dari bahumu, Pak Tua. Berhentilah bertingkah seolah-olah kamu telah berubah hanya karena kamu sudah melepaskan batumu. Rista, santai. Jangan lupa kamu seorang dewi, tahu. Santai. Setelah kalian melihat pantatku dan aku dianiaya. Makan sial, cerces. Saya berteriak. Slowly, bagaimanapun, menggelengkan kepalanya. Astaga, tampaknya Anda masih jauh dari belajar gaib. Petik 2. Permisi. Tembus pandang sangat dipengaruhi oleh kondisi mental pengguna. Kehilangan ketenangan Anda akan berdampak negatif pada seberapa transparan Anda. Setelah menarik napas dalam-dalam, Slowly mengulurkan tangan dan meletakkan telapak tangannya di depan wajahku. Izinkan saya untuk berbagi aura saya dengan Anda. Auramu, maksudmu menjadi tidak terlihat. Petik 2. Ya, hanya setelah menerima sebagian dari auraku barulah kamu bisa menjadi tidak terlihat melalui pelatihan ekstensif. Aku bisa merasakan aura biru muda yang menyegarkan mengalir dari tangannya dan menyebar ke seluruh tubuhku. Ini adalah aura gaib. Slowly kemudian melakukan hal yang sama pada Seiya, Cerces, dan Rosalie. Sekarang ingin menjadi tidak terlihat sambil membersihkan diri dari semua keinginan duniawi. Kedengarannya mudah, tetapi sebenarnya tidak demikian. Menjernihkan pikiran Anda dari gangguan ternyata sangat sulit. Petik 2. Ya, terserah. Saya bisa melakukan itu. Kita punya waktu, dan mungkin ini takdir. Saya akan mengajari Anda secara rinci bagaimana melakukannya. Petik 2. Dan begitulah pelatihan Slowly dimulai, atau begitulah menurut saya. Apakah saya melakukannya dengan benar? Karena saya telah menghilang sebelum pelatihan Slowly dimulai. Slowly bahkan lebih terkejut daripada saya. Tepat ketika saya menikmati kedamaian dan ketenangan, dia membuka matanya lebar-lebar di bawah rambutnya yang panjang dan berteriak. Yang saya lakukan hanyalah memberi Anda sebagian dari aura saya. Aku masih belum mengajarimu apapun. Petik 2. Ya, namun, saya melakukannya. Petik 2. Menakjubkan. Saya selalu belajar dengan cepat, tetapi dia menjadi lebih cepat. Ya, itu tidak terduga. Anda bahkan mempertahankan tembus pandang Anda. Petik 2. Saya terus bolak-balik antara terlihat dan tidak terlihat setelah itu sampai dia akhirnya berhenti seolah-olah dia puas. Kalian semua mencobanya juga. Ini mungkin langkah termudah untuk dipelajari sejauh ini. Kosongkan pikiran Anda sambil sangat ingin menjadi tidak terlihat. Hanya itu yang perlu Anda lakukan. Setelah menarik napas dalam-dalam, saya mulai sangat ingin menjadi tidak terlihat seperti yang dia katakan kepada saya, tetapi tidak ada yang terjadi. Wajah saya mendung dengan kekecewaan yang jelas. Itu aneh. Rista biasanya sulit untuk diperhatikan hampir sepanjang waktu, jadi kupikir dia akan dengan mudah menjadi tidak terlihat. Maksudnya apa? Cerces, di sisi lain, dengan bangga mengklaim. Saya tidak tahu. Saya merasa bisa melakukan ini. Serius. Tapi Cerces adalah dewa pedang, jadi mungkin hal seperti ini lebih mudah dia pahami. Aku tidak mau kalah darinya. Tapi setelah beberapa saat berlalu, warna lengan dan wajah Cerces memudar saat ia berangsur-angsur menjadi transparan. Aku berhasil. Saya tidak terlihat, teriak Cerces dengan penuh kebahagiaan. Kepala dan tubuhnya, pada kenyataannya, tidak terlihat, tetapi saya dapat dengan jelas melihat sisa tubuhnya dari pinggang ke bawah.
Serius, aku masih bisa melihat tubuh bagian bawahmu, dan itu membuatku takut. Apa, betulkah? Berhentilah bermain-main, Cerces. Aku tidak, tapi mengapa tubuh bagian atas saya menghilang dan bukan tubuh bagian bawah saya? Itu mungkin karena tubuh bagian bawahmu dipenuhi dengan nafsu yang suci. Bisakah kamu tidak membuatku terdengar seperti semacam bajingan? Aku sempat khawatir untuk sesaat, tapi sepertinya Cerces masih kesulitan menguasai gerakannya. Sekarang adalah kesempatanmu, Ristarte. Jangan khawatir. Bahkan Cerces hanya mampu membuat bagian atas tubuhnya tidak terlihat. Kamu bisa melakukannya. Setelah menembak diriku sendiri, aku menutup mataku sambil fokus pada satu-satunya keinginanku untuk menjadi tidak terlihat. Beberapa saat berlalu sampai akhirnya aku membuka mataku dan mengulurkan tangan kananku. Tangan kananku hilang. Saya melakukannya. Tidak, kamu tidak melakukannya. Hanya sisi kanan tubuhmu yang tidak terlihat. Saya bergegas ke mata air dan melihat bayangan saya di air untuk menemukan bahwa sisi kiri tubuh saya benar-benar terlihat. Seolah-olah saya diiris menjadi dua tepat di tengah. Cerces berjalan ke arahku dan berteriak. Menjijikkan. Aku bisa melihat organ tubuhmu jika aku melihatmu dari sisi tak kasat matamu. Serius, berhentilah menatapku seolah aku ini semacam proyek sains. Berhenti main-main, Rista. Aku tidak, saya mencoba yang terbaik. Petik 2. Sementara itu, Rosalie diam-diam bergumam seolah-olah dia sedang mengucapkan mantra, dengan ekspresi yang sangat serius. Saya ingin membantu pahlawan. Aku ingin pahlawan, oh, pahlawan. Kamu tidak lebih dari seikat keinginan, manusia. Bahkan tidak ada satu bagian pun darimu yang mulai menghilang. Itu tidak mungkin. Saya segera menguasai gerakannya, tapi sepertinya kita semua akan membutuhkan waktu. Saat itulah saya tiba-tiba menyadari bahwa dia sedang berbicara dengan Slowry. Apakah itu mungkin? Mungkin akan sulit bagi orang lain selain aku. Aku ingin mencobanya. Kamu punya potensi, mengingat kamu begitu mudah menguasai gaib. Sangat baik. Saya tidak mendengar bagian pertama dari percakapan mereka, tetapi sepertinya saya ingin mempelajari gerakan yang bisa dia gunakan saat tidak terlihat. Segera setelah itu, saya, secara teknis, kami semua, secara resmi memulai pelatihan. Hari pertama. Cerces, Rosalie, dan saya sedang duduk dalam posisi lotus sambil bermeditasi di dekat mata air di bawah instruksi Slowry. Saya, di sisi lain, tampaknya berada di dalam gubuk Slowry. Aku ingin tahu pelatihan macam apa yang dia lakukan di sana, karena dia sudah menguasai gaib. Buruk, Rista. Saya tidak akan pernah bisa menjadi tidak terlihat jika saya tidak menjernihkan pikiran saya. Saya harus fokus. Hei, Rista, coba lihat. Aku menoleh ke arah suara Cerces yang tiba-tiba, tapi dia tidak terlihat. Aku benar-benar dewa pedang, ya. Hal-hal semacam ini datang secara alami kepadaku. Saya cukup terkejut, jujur, tetapi setelah melihat lebih dekat, saya melihat Cerces tidak sepenuhnya tidak terlihat. Tidak seperti terakhir kali, sebagian besar tubuh bagian bawahnya telah menghilang, tapi bagian yang paling dibanggakan pria masih terlihat jelas. Tampaknya tidak cukup alami, Cerces. Aku bisa dengan jelas melihat selangkanganmu. Mengapa? Jelas karena Anda tidak bisa mengeluarkan pikiran Anda dari selokan. Seperti yang dikatakan Slowry, semua keinginan Anda terkonsentrasi di bagian bawah Anda. Satu-satunya hal yang datang secara alami kepada Anda adalah menjadi bajingan. Petik 2. Bagus. Bagaimana kalau kamu menjadi tidak terlihat jika kamu jauh lebih baik dariku? Petik 2. Baik, aku akan melakukannya. Perhatikan baik-baik karena kamu akan melihat kekuatan sebenarnya dari Dewi tingkat tinggi yang telah menyelamatkan dua dunia paralel dengan peringkat tertinggi. Aku menarik napas dalam-dalam kemudian menghembuskannya perlahan. Saatnya untuk mempertajam indera Anda sepenuhnya, Ristarte. Kosongkan pikiran Anda, bayangkan sebuah sungai kecil yang bergerak perlahan selama musim semi. Saya memusatkan seluruh fokus saya untuk menjernihkan pikiran sampai akhirnya saya menghilangkan semua kebisingan di sekitar saya. Cerces sangat terkejut, dia bahkan tidak bisa berbicara. Perlahan aku membuka mataku dan melihat ke bawah. Tubuh bagian atas saya, tubuh bagian bawah saya, tidak ada satu bagian pun dari diri saya yang terlihat. Anda suka itu, Cerces. Ini adalah gaib. Petik 2. Tapi dia dengan liar berteriak. Kecuali fakta bahwa wajahmu masih terlihat sepenuhnya. Apa? Kamu bercandakan? Itu tidak mungkin benar. Kepala mengambangmu membuatku takut. Potong sudah. Oh, diam, dasar cabul selangkangan.
Saya merasa seperti sedang berbicara dengan selangkangan ketika saya berbicara dengan Anda. Mungkin pemandangan yang sangat menakutkan melihat kepalaku yang melayang berdebat dengan selangkangan cerces, tapi bahkan sebelum aku menyadarinya, Slowry berdiri di sisi kami dan mengangguk dengan kepuasan yang nyata. Hehehe. Saya melihat Anda semua membaik. Bagian tubuhmu yang lain sama sekali tidak terlihat. B. Benarkah? Kamu akan benar-benar tidak terlihat hari ini atau besok pada tingkat ini. Kalian berdua alami. Petik 2. Kau dengar itu, Krista? Kami alami. Petik 2. Kami, bukan. Slowry mungkin orang tua yang mesum, tapi pujiannya membuat kami benar-benar bahagia. Namun, tak lama, seringai Slowry sedikit menegang. Mempertahankan ketidaktampakanmu adalah bagian yang sulit. Kehilangan ketenangan Anda akan membuat Anda terlihat lagi. Tapi sepertinya kamu tidak perlu khawatir tentang pahlawanmu sehubungan dengan itu. Petik 2. Ya, di mana dia? Ngomong-ngomong. Dia berlatih keras, tetapi saya tidak bisa memberitahu Anda jenis latihan apa itu. Dia menyuruhku untuk merahasiakannya darimu. Lagi, kenapa dia selalu sangat tertutup? Hehe, tapi dia juga melakukannya demi Anda semua. Dia adalah pahlawan yang cukup berhati-hati, bukan? Slowry meninggalkan kami dengan kata-kata itu dan kembali ke gubuk. Hari kedua. Krista, bagaimana selangkanganku? Bahkan tidak ada sedikit pun yang tersisa. Bagaimana dengan wajahku, cerces? Ini benar-benar hilang. Meskipun percakapan kami mungkin terdengar aneh, Cerces dan aku akhirnya menguasai invisibility seperti yang dikatakan Slowry. Kita bisa menjadi benar-benar tidak terlihat setelah akhirnya menguasainya. Saya melihat ke mata air untuk melihat sendiri, dan saya tidak dapat melihat apapun, tetapi saat saya bersukacita dengan, ya. Saya menjadi terlihat sekali lagi. Astaga, dia benar. Saya mungkin akhirnya bisa menjadi tidak terlihat sepenuhnya, tetapi mempertahankannya jauh lebih sulit. Kehilangan konsentrasiku bahkan untuk sedetik pun membuat mantranya hilang. Sepertinya saya perlu berlatih sedikit lebih lama. Bagaimanapun, pelatihan kami berjalan dengan baik. Namun, sialan. Aku mendengar seseorang dengan suara frustrasi menginjak tanah di sisi kami, jadi aku menoleh untuk menemukan Rosalie meringis. Bahkan setengah tubuhnya belum terlihat. Menjadi frustrasi hanya akan membuatnya lebih sulit, Rosalie. Aku menjaga jarak darinya sejak dia menekelku, tapi aku tidak bisa tidak khawatir. Dewi. Dia menatapku, lalu dengan canggung menundukkan kepalanya padaku. Saya sangat meminta maaf untuk beberapa hari yang lalu. Saya sangat fokus pada keinginan saya untuk menyelamatkan dunia sehingga. Jangan khawatir, itu semua di masa lalu sekarang. Selain itu, Slowry tidak akan membantu melatih kami sebaliknya. Ngomong-ngomong, kamu mungkin harus istirahat, oke? Petik 2. Ya, kurasa kau benar. Rosalie dan aku duduk di dekat mata air. Kami diam-diam menatap air jernih sementara Rosalie tenang. Dewi, apa yang aku lakukan di dunia asalmu? Rosalie tiba-tiba bertanya. Dia tampaknya tidak memahami dengan jelas konsep dunia yang bengkok, tetapi tampaknya dia agak mengenali bahwa saya dan aku berasal dari dunia yang sedikit berbeda dari yang dia tahu. Setelah memikirkannya, saya memutuskan untuk menjawabnya dengan jujur. Kamu tinggal bersama Mas dan Elulu di Roseguard. Tuan Naga dan aku. Dan Elulu, tubuh Fesik Seraf masih hidup. Petik 2. Kurasa kau tidak percaya padaku, melihat apa yang terjadi di duniamu. Tidak, jika Dewi berkata begitu, maka itu pasti benar. Selain itu, ya, mungkin semuanya akan berbeda jika Elulu masih hidup. Rosalie tampaknya merenung beberapa saat sebelum bertanya. Apakah ayahku masih hidup? Hah? Oh, Kaisar. Jujurlah padaku. Tetapi tidak mungkin aku bisa memberitahunya bahwa dia menjadi iblis dan saya membunuhnya. B. Dia rupanya meninggal karena sakit. Tapi saya mendengar saat-saat terakhirnya damai. Saat-saat terakhirnya benar-benar damai. Setelah pertempuran Kaisar dengan Seiya, Rosalie mengawasinya sampai dia dengan tenang mengambil napas terakhirnya. Rosalie menyesuaikan penutup matanya saat dia mengangguk dengan emosi yang dalam. Nasib benar-benar hal yang misterius. Kedengarannya seperti mimpi, tapi aku yakin aku di dunia itu jauh lebih bahagia daripada aku. Rosalia. Udara yang tenang mengisi kekosongan di antara kami sampai Rosalie tiba-tiba berdiri kembali dan tersenyum padaku. Saya pikir saya bisa menjadi tidak terlihat sekarang. Betulkah? Cobalah. Beberapa waktu berlalu, tetapi Rosalie sebenarnya bisa menjadi transparan. Tentunya hanya masalah waktu sebelum dia bisa menguasai gaib juga. Terima kasih, Dewi. Dia dengan lembut tersenyum. Kami akhirnya berbaikan. Bab 25. Kereruntuhan Desa Nakasi.
Hari ketiga. Cerces dan saya sedang bersantai di tempat Uno untuk saat ini, karena kami sekarang dapat mempertahankan invisibility untuk waktu yang cukup lama. Rosalie juga tampaknya sudah menguasainya, jadi dia diam-diam menengahi di kamarnya di bawah pengawasan Slowry. Kebetulan, Cerces sedang memanggang kue di dapur sekarang seolah-olah dia sudah benar-benar nyaman dengan kemajuannya. Aku terkesan kamu bisa belajar gaib dalam waktu sesingkat itu, Rista. Aku tersenyum malu sambil menyeruput teh yang Uno tuangkan untukku di ruang tamu. Itu tidak mudah, tetapi saya berhasil. Ngomong-ngomong, aku benar-benar mengira Slowry hanyalah seorang lelaki tua yang mesum ketika kita pertama kali bertemu, tapi dia masih berbagi sebagian auranya denganmu, ya. Iya. Uno meletakkan cangkir tehnya di atas meja dengan tatapan agak serius. Ada batasan seberapa banyak aura yang bisa kita bagi dari dunia bawah. Slowry mungkin tidak akan pernah bisa memberikan aura gaibnya kepada orang lain lagi. Tunggu, apakah kamu serius? Saya secara sah terkejut dengan apa yang dia katakan. Saya tidak percaya Slowry memberi kami sesuatu yang sangat berharga. Rista, kemana kamu pergi? Ke tempat Slowry. Saya perlu memeriksa Seiya dan melihat bagaimana pelatihannya juga. Petik 2. Setelah berlari melewati hutan dan tiba di mata air, saya menemukan Slowry diam-diam memancing di tepinya seperti saat kami pertama kali bertemu. Melihat saya, dia mengalihkan pandangannya ke arah saya dan menyebutkan, "Pahlawan tidak ada di sini lagi." Dia bilang dia akan kembali dan synthesize. Oh, sepertinya kami baru saja saling merindukan. Tunggu, apakah itu berarti? Ya, dia telah mempelajari teknik gaib tingkat lanjut yang dia minta untuk saya ajarkan. Dia benar-benar sesuatu, pahlawan itu. Petik 2. Seiya sudah memberitahu Slowry untuk tidak memberitahu saya apa langkah itu, dan saya yakin dia punya alasannya, jadi saya memutuskan untuk tidak menekan Slowry untuk mendapatkan jawaban. Sebaliknya, aku perlahan mendekatinya dan duduk di sisinya. Hei, terima kasih. Untuk apa? Untuk mengajari kami gaib. Hanya ada sedikit orang yang bisa Anda ajar, bukan? Petik 2. Uno Porta pasti sudah memberitahumu, ya. Bibir Slowry melengkung menjadi senyum sugestif saat dia tertawa dengan hihi. Saya tidak keberatan selama saya bisa membantu Dewi dan pahlawannya. Bagaimanapun juga, dunia bawah dan dunia roh dibangun berdasarkan penawaran dan permintaan. Samar-samar aku ingat Lord of the Underworld mengatakan hal serupa. Sekarang saya memikirkannya, saya belum mengunjungi kuil 6 alam sama sekali akhir-akhir ini. Yah, sepertinya aku tidak punya alasan untuk pergi. Aku menatap ke air yang tenang dan dengan tenang berkata hampir seperti bisikan. Dunia bawah adalah tempat yang aneh, tetapi ada banyak orang baik di sini, cukup mengejutkan. Uno dan Du adalah orang-orang hebat juga. Saya yakin, jauh di lubuk hati, kebanyakan dari kita juga ingin membantu kalian semua. Jika ada batasan seberapa banyak aura mereka yang dapat mereka berikan kepada orang lain, maka itu berarti setiap orang yang telah mengejarkan gerakan ke Seiya sejauh ini tidak akan pernah lagi dapat berbagi gerakan itu dengan orang lain. Saya akhirnya harus berterima kasih kepada mereka masing-masing. Sambil memikirkan itu sendiri, Slowry tiba-tiba menggaruk kepalanya dengan ekspresi minta maaf. Tapi hampir naluriah bagi kami untuk memenuhi peran kami. Ini mungkin tampak konyol bagi para dewa dan manusia, tetapi itu masuk akal bagi kita. Ini seperti bagaimana malam selalu datang setelah siang. Itulah yang harus kita lakukan, karena begitulah kita diciptakan. Apa yang dia bicarakan? Itu tidak masuk akal bagiku, tapi para penghuni dunia bawah selalu menunjukkan warna aslinya jika itu berarti merasakan HP kita. Itu pasti yang dia bicarakan. Punya gigitan. Petik 2. Slowry menatap mata air saat sesuatu tampak menarik tali pancingnya. Sepertinya aku menemukan makan malam. Setelah pertempuran singkat, dia menarik ikan dunia bawah yang tampak aneh keluar dari air dan tersenyum cerah. Dia agak lucu ketika dia seperti ini. Yah, Slowry, aku harus pergi. Oke, hati-hati. Oh, tunggu. Saya hampir lupa. Ada apa? Apakah kamu pikir kamu bisa memakai t-shirt basah lain kali kamu datang? Saya tidak melihat pengetuk Anda dengan baik terakhir kali, jadi saya pikir Anda bisa. Hei, tunggu. Saya memutuskan untuk memeriksa Cerces untuk beberapa alasan setelah kembali ke tempat Uno dan menemukannya dengan senang hati mengaduk sesuatu dalam mangkuk di dapur. Membuat kue lagi. Ya, saya pikir saya akan menggunakan waktu ini untuk melakukan sesuatu yang berharga, karena saya sudah bisa menjadi tidak terlihat dan sebagainya. Petik 2. Kalau begitu, mengapa kamu tidak melakukan latihan pedang? Bagaimanapun, Anda adalah dewa pedang. Petik 2.
Pedang begitu tahun lalu. Dia tiba-tiba menunjukkan adonan kuenya di mangkuk. Aku punya ide, dan ini mungkin akan berguna selama perjalanan kita. Seperti jatah darurat, saya tidak berpikir kue memiliki umur simpan yang lama. Petik 2. Yang saya katakan adalah bahwa pertempuran bukanlah segalanya. Churches menyeringai tanpa rasa takut. Selain itu, kurasa kita masih punya waktu sebelum pergi. Tidak masalah jika Seiya sempurna, karena jika kita mengacau, dia juga kacau, kan? Saya yakin dia akan membuat kita melakukan latihan ekstra sebelum kita pergi, untuk berjaga-jaga. Jadi kupikir setidaknya aku bisa bersenang-senang selagi bisa. Churches kemudian mulai fokus kembali membuat kuenya. Sekarang aku memikirkannya, Seiya membuatku berlatih menjadi manusia ikan berulang kali setelah dia belajar transformasi. Jadi Churches mungkin benar, Seiya mungkin akan memeriksa kemajuan kita secara menyeluruh sebelum kita pergi lagi. Aku mungkin harus bersenang-senang selagi masih bisa. Setelah itu, kami semua berkumpul di ruang tamu dan menikmati kue Churches sambil mengobrol sampai Seiya tiba-tiba datang berjalan mendekat. Kita berangkat besok, bersiap. Hah, Churches dan aku berteriak. Apa yang membuatmu begitu terkejut? Anda menguasai gaib, bukan? Petik 2. Tetapi kamu bahkan tidak melihat kami berlatih, Seiya. Apakah Anda yakin Anda bahkan tidak perlu memeriksa apakah kami baik-baik saja? Petik 2. Tidak kali ini. Bahkan jika Anda dewa mengacaukan, hidup Anda tidak akan banyak bahaya selama musuh tidak memiliki chain destruction. Selain itu, bersikap tegas. Dengan kalian berdua tidak pernah berhasil. Saya berharap Anda gagal, jadi jangan khawatir. Petik 2. Oke. Dia tidak mempercayaiku sama sekali. Maksudku, itu mungkin salahku, tapi tetap saja. Tapi bagaimana dengan Rosalie? Apakah dia bisa menguasai gaib? Aku hanya membutuhkan kalian berdua untuk menjadi setengah layak dalam hal itu. Hah? Tidak masalah apakah dia hidup atau mati. Ayolah, Seiya. Berhenti bercanda seperti itu. Tidakkah menurutmu dia perlu berhenti dengan lelucon yang tegang? Petik 2. Ya. Hahaha. Churches dan aku mencoba menertawakannya, tetapi Seiya mengalihkan pandangannya ke lantai 2, tempat Rosalie berada, dan matanya membuat tulang punggungku merinding. Ekspresinya begitu dingin sehingga membuat tatapan acuh tak acuh yang biasa dia berikan kepada kami tampak hampir penuh kasih. Seiya tidak melihat Rosalie dari dunia bengkok sebagai seorang wanita. Dia bahkan tidak menganggapnya sebagai manusia. Aku punya firasat buruk tentang semua ini. Tetapi kami hanya pergi ke sana untuk mengumpulkan informasi kali ini. Bukannya kita akan menyerang markas musuh. Meskipun saya tahu itu, saya tidak bisa tidak khawatir, jadi saya akhirnya memutuskan untuk mengunjungi Rosalie dan menuju ke kamarnya. Hei, Rosalie, bolehkah saya masuk? Aku mengetuk. Masuk, jawabnya, jadi aku membuka pintu, tapi... Hah? Rosalie tidak terlihat. Sepertinya aku juga bisa menguasainya. Aku mendengar suara Rosalie tepat di sampingku, dan dia tiba-tiba muncul di hadapanku. Kamu berhasil. Aku sangat senang untukmu, Rosalie. Aku dengan riang meraih tangannya dan bersukacita, membuatnya tersenyum agak malu-malu. Saya harap saya bisa berguna sekarang. Kamu akan lebih dari itu. Anda menguasai gaib. Petik 2. Apakah menurutmu pahlawan akan senang? Dia akan senang. Aku baru tahu. B. Benarkah? Saya sangat khawatir saya hanya akan menghalangi jalannya. Untunglah. Syukurlah. Pipinya berseri-seri dengan kegembiraan seperti gadis kecil, bertentangan dengan sikapnya yang biasanya terluka. Tetapi sementara satu masalah telah terpecahkan, kekhawatiran baru melintas di benak saya. Hei, Rosalie, jangan terlalu terikat pada Seiya, oke? Aku tidak ingin melihatmu terluka. Apa? Saya tidak akan. Aku tidak punya perasaan apa-apa terhadap pahlawan. Sama sekali. Saya hanya menghormati dia. Itu saja. Tanda tanya tanda seru. Dia sangat jelas. Aku bisa membacanya seperti buku. Oke. Ngomong-ngomong, kita berangkat besok, jadi pastikan kamu siap untuk pergi, oke? Petik 2. Saya meninggalkan putri yang panik dengan kata-kata itu dan pensiun dari kamarnya. Seiya dan Rosalie, perasaan mereka satu sama lain berada di ujung spektrum yang berlawanan. Saya sangat berharap ini tidak menyebabkan masalah di jalan. Hari berikutnya. Kami bertemu di Taman Uno, di mana Seiya menyuruh Churches membawa sejumlah peralatan cabul. Jadi, kemana kita akan pergi dulu, Seiya? Petik 2. Kita akan kembali ke iglu dulu. Setelah itu,
kita akan menggunakan lingkaran teleportasi Rosalie untuk melakukan perjalanan ke desa Nakasi, kampung halaman Raja Naga. Rosalie kemudian dengan malu-malu menyebutkan, "Pahlawan, desa Nakasi sudah hancur. Saya tidak percaya ada satu jiwa pun yang tinggal di sana lagi." "Aku tahu, disitulah Anda masuk, Rista. Aku temukan salah satu barang milik Mas dan gunakan psikometri di atasnya. Jadi begitulah rencanamu menggunakan kekuatan Rista." Seiya mengandalkanku. "Sebenarnya, aku hanya bisa menggunakan kemampuan upraisku untuk mendapatkan informasi dalam jumlah yang layak, bahkan jika Rista tidak memiliki kekuatan seperti itu. Aku tahu, saya akan mencoba untuk mendapatkan informasi sebanyak yang saya bisa." Tapi saat aku sedang bersemangat, Uno tiba-tiba mendekati kami dengan tatapan serius. "Rista, ada sesuatu yang aku ingin kamu berhati-hati jika kamu memutuskan untuk berubah menjadi dewa iblis di alam bawah." Oh iya, samar-samar aku ingat kau membicarakan itu sebelumnya. Tunggu, apa aku akan mati?" "Tidak, bukan itu. Namun, itu bisa menyebabkan Anda mengalami lonjakan emosional, yang dapat menyebabkan ledakan." "Ledakan emosional?" Saya benar-benar terkejut, tetapi Cerces, di sisi lain, menamparkan lututnya. "Sekarang setelah kamu menyebutkannya, aku mencoba menyedot Lucifer di iglu setelah berubah menjadi dewa iblis. Tidak heran aku tiba-tiba dipenuhi dengan emosi negatif seperti itu. Kecuali fakta bahwa kamu berubah menjadi iblis setelah menghisapnya." "Oh, benar, maaf. Diam saja. Lagi pula, tidak ada hal lain yang perlu kita khawatirkan, kan, Uno?" Petik 2. Kamu seharusnya baik-baik saja selama kamu menjaga keseimbangan emosional, Rista. Oke, aku akan berhati-hati. Rista, kamu yakin akan baik-baik saja? Saya belajar bagaimana mengendalikan emosi saya saat berlatih di bawah Slowry. Percaya padaku, Seiya. Saya membuat gerbang untuk membawa kami ke iglu seperti yang diminta Seiya. Ini pertama kalinya kami kembali dalam beberapa hari, tetapi waktu di dunia bawah bergerak lambat seperti di dunia roh, jadi seharusnya hanya beberapa jam berlalu di sini. Oh, pahlawan, tentunya, kamu pasti ingin pergi ke desa Nakasi secepat mungkin, namun kamu kembali ke desa ini terlebih dahulu demi aku. Rosalie bersukacita saat dia berterima kasih pada Seiya. Oh, hei, Rosalie kembali. Tak lama kemudian, penduduk desa berkumpul di sekitar Rosalie, di mana dia memberi mereka gambaran kasar tentang apa yang terjadi, dan aku hanya menonton. Seiya mungkin hanya ingin datang ke sini dulu karena ini adalah tempat teraman di Warped Gaya Brande yang kami tahu. Saya yakin akan hal itu. Tidak lama sebelum saya terbukti benar. Seiya dengan keras menggonggong. Rosalia, kami tidak punya waktu untuk itu. Cepat dan siapkan lingkaran teleportasi. Aku sangat menyesal. Aku akan melakukannya dengan benar. Setelah menjelaskan secara singkat kepada orang-orangnya bahwa dia akan bepergian dengan pahlawan, Rosalie menggunakan tongkat untuk menggambar lingkaran sihir di tanah. Seiya bahkan tidak curiga dengan perubahan dan langsung melangkah. Namun, aku akan menjadi tidak terlihat sebelum kita pergi, untuk jaga-jaga. Cerces, Rista, kamu juga. Kami menjadi tidak terlihat, membuat tidak mungkin untuk melihat satu sama lain, tapi aku masih bisa mendengar suara khawatir Cerces. Tapi Seiya, bagaimana kita bisa mengetahui lokasi satu sama lain seperti ini? Ya, ini adalah salah satu kelemahan dari langkah ini. Oleh karena itu, Rosalie akan tetap terlihat dan bertindak sebagai pemandu kami. Ya Pak. Rosalie mengangguk sambil tersenyum, yah, kurasa dia akan baik-baik saja karena desa seharusnya ditinggalkan. Baiklah ayo. Cahaya cemerlang memancar saat kita ditarik ke dalam lingkaran sihir dan menghilang. Pada saat lampu padam, yang bisa saya lihat hanyalah reruntuhan bangunan di depan saya. Masing-masing tampak lapuk seolah-olah memudar seiring waktu saat gulma tumbuh dari antara retakan dan puing-puing. Sepertinya tempat itu hancur beberapa waktu lalu, ya. Hanya suara Cerces yang mengisi kesunyian. Selain Rosalie, kita semua tidak terlihat. Yang bisa saya asumsikan adalah Cerces berdiri ke arah saya mendengar suaranya berasal. Desa ini dihancurkan selama invasi naga beberapa tahun yang lalu. Tapi ini seharusnya kampung halaman Mas, kan? Aku mendengar Raja Naga bahkan membantai manusia yang membesarkannya. Apa? Mereka memanggilku pahlawan Mas di rumah di desa Nakasi, tahu? Tiba-tiba aku ingat ketika Mas dengan riang menyombongkan diri pada Seiya. Aku masih tidak percaya dia akan melakukan sesuatu yang begitu keji. Seseorang pasti mengendalikannya, atau mungkin Raja Naga sebenarnya bukan Mas. Saya tidak dapat menyangkal pemikiran ini. Aku ingin melihat rumah tua Mas.
Aku dengar Raja Naga dibesarkan oleh kepala desa. Saya percaya sisa-sisa rumah terbesar terletak di suatu tempat di tengah desa. Petik 2. Kalau begitu, pastikan dan laporkan kembali padaku, Rosalie. Ya Pak. Setelah Rosalie dengan riang bergegas pergi, Cerces bergumam. Rosalie sangat membantu, ya. Sihir teleportasinya bahkan lebih berguna daripada gerbang Rista. Aku juga bisa membuka gerbang kemana saja, asalkan aku pernah ke sana sekali. Tidak butuh waktu lama untuk melemparkannya, jadi aku bisa memberi kita tempat lebih cepat daripada yang dia bisa. Saya mencoba membela diri, tetapi saya yakin Seiya hanya akan memberitahu saya lagi betapa tidak bergunanya saya. Dan lagi, gerbang Rista lebih unggul secara keseluruhan. Lagi pula, dia bisa dengan bebas masuk dan keluar dari iglu tanpa izin penduduk kota dan sambil mengabaikan penghalang juga. Petik 2. Seiya sebenarnya memujiku. Mengapa? Apa yang sedang terjadi? Bagaimanapun, apakah kamu mengingat lokasi desa ini sehingga kamu dapat membuat gerbang lain kali? Ya, semua selesai. Pastikan untuk menyimpannya, kalau begitu. Kalau tidak, kita akan kesulitan berkeliling planet ini jika Rosalie meninggal. Jangan mengatakan hal seperti itu. Ini, ya. Tiba-tiba, salamander yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara di mana suara Seiya berasal. Puluhan salamander api kemudian segera tersebar di setiap arah desa. Apa itu tadi? Ini jauh lebih nyaman daripada Phoenix otomatis jika aku akan mencari setiap rumah di desa. Seiya tampaknya sudah mulai mencari desa itu sendiri bahkan setelah mengirim Rosalie keluar untuk menemukan rumah tua Mas, tetapi dia berlari kembali kepada kami sebelum dia dapat menemukan apapun. Rosalie melihat sekeliling, tidak dapat menemukan kami. Rosalie, kita di sini. Oh, Dewi, saya telah kembali dengan kabar baik. Area di sekitar rumah kepala desa aman. Sementara bangunannya runtuh, masih ada perabotan dan barang-barang lainnya di dalamnya. Kalau begitu ayo pergi. Pimpin jalan, Rosalie. Ya Pak. Tapi setelah Rosalie mengambil beberapa langkah, Seiya bergumam. Tunggu, salah satu salamander api saya menemukan seekor naga di reruntuhan Kaisar Naga di sisi utara kota. Seekor naga. Aku akan mengamatinya sedikit lebih lama, menggemakan ruang kosong dalam suara Seiya. Salamander yang dia kirim harus memiliki mata yang terhubung dengan mata Seiya. Kelihatannya tidak ada bedanya dengan manusia kadal pada umumnya, kata suara Seiya setelah beberapa saat berlalu. Wajah Rosalie tiba-tiba diliputi keterkejutan. Ada naga di reruntuhan ini. Izinkan saya untuk pergi membunuhnya. Kalian semua menuju ke rumah kepala desa. Petik 2. Tunggu, ayo nonton Dragon Youth ini dulu. Saya yakin setelah menyiksanya untuk mendapatkan informasi, kita bisa menggunakan psikometri Rista pada salah satu miliknya untuk lebih banyak lagi, mungkin bertentangan, informasi. Penyiksaan. Menggemakan suara Cerces dari belakangku. Bahkan aku menelan napas karena kaget. Pahlawan macam apa yang melakukan itu? Tapi, dia melakukannya untuk menyelamatkan dunia, kan? Saya pikir desa Nakasi tidak akan berbahaya, karena kami hanya datang untuk mengumpulkan informasi dan kami tidak terlihat. Tapi kemunculan tiba-tiba seekor naga misterius memberi saya perasaan bahwa ada lebih banyak hal di sini daripada yang terlihat. Bab 26. Lepas kendali. Kami terus mengikuti salamander api Seiya sambil tetap tidak terlihat kecuali Rosalie dan menuju kapel tempat naga seharusnya berada. Kami mengikuti jalan kerikil ke utara, menghindari puing-puing di sepanjang jalan sampai salamander api tiba-tiba berhenti di jalurnya. Dari jauh, kita dapat melihat bahwa atap dan dinding kapel jelas hancur, tetapi meskipun demikian,